Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore nih ya buat Bapak, Ibu, dan juga adik-adik sekalian. Saya senang ya lihat adik-adik semuanya kayaknya semangat ya pas zaman saya seumuran adik-adik kayaknya awareness tentang ini semua nggak sebaik sekarang. Jadi semoga sekarang lebih pinter-pinter, jadi lebih bisa memajukan negara dan lebih juga menyehatkan bumi juga ya. Jadi ini saya senang dengan temanya yaitu tentang ozon. Nah, ini tadi udah ke scientific tentang ozon itu apa, UV, saya jadi ikut belajar ya. Nah, kalau di saya nanti akan khusus membahas tentang kulit. Walaupun sebenarnya ancaman UV ini di kesehatan banyak ya, bisa di berbagai jaringan atau organ tubuh lain. Namun karena saya memang spesifik di kulit, sehingga nanti akan membahas lebih di kulit. Sehingga siang ini kita akan membahas perlindungan diri dan keluarga terhadap ancaman UV dan menipisnya lapisan ozon. Saya Putri, sehari saya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, FK UNER, dan juga di Surabaya Skin Center. Oke, ini overview apa yang akan kita bicarakan siang ini, yaitu tentang UV dan ozon. Ini singkat saja karena tadi sudah banyak dibahas dengan baik. Lalu apa sih yang terjadi pada kulit, impact-nya atau apa sih yang akan berbahaya pada kulit? Kemudian bagaimana perlindungan diri dan keluarga, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, ini sekilas, jadi UV dan lapisan ozon itu kaitannya apa? Jadi seperti gambar-gambar yang sebelumnya udah banyak ditampilkan tadi ya. Jadi lapisan ozon ini seperti lapisan yang melapisi bumi yang mencegah agar sinar UV itu masuk ke dalam bumi gitu ya. Nah, bila lapisan ozon menipis atau tadi saya sekilas dengar bahwa ada lobang ya, hole itu, sehingga akhirnya paparan UV akan meningkat gitu ya, yang harusnya mungkin bisa ditangkal, jadi ada yang bocor masuk ke bumi. Nah, UV yang meningkat ini yang akan memberikan efek kepada kulit. Nah, apa yang terjadi pada kulit? Nah, ini gambarannya. Jadi sebenarnya UV itu ultraviolet itu ada UVA, B, and C gitu ya. Nah, setiap light atau cahaya itu memiliki panjang gelombang. Nah, kalau UVC ini biasanya nggak masuk ke bumi karena dia sudah ditangkal oleh lapisan ozon. Lalu UVB ini ada panjang gelombangnya 280 hingga 320, itu hanya 5% yang masuk ke dalam bumi. Dan sisanya 95% itu UVA. Nah, ini saya mau kenalin kulit ini sebenarnya mungkin dianggapnya sesuatu yang remeh. Orang kalau sakit kulit itu tidak terlalu mungkin jadi dibuat risau gitu ya dibanding kalau sakit-sakit lainnya. Padahal sebenarnya kulit itu melapisi, dia itu sebenarnya organ paling besar karena dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, kulit ini memang berlapis-lapis. Kita lihat ya, mulai dari lapisan epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, implikasinya atau kaitannya dengan UVA BC tadi apa sih gitu ya? Jadi kalau UVB tadi, kalau diingat-ingat tadi, nah panjang gelombangnya 280 hingga 320. Ini lebih pendek ya dibandingkan UVA yang lebih panjang. Sehingga UVB ini cuma bisa berpenetrasi atau masuk ke epidermis atas atau kulit bagian atas dan dermis atas. Sementara UVA yang panjang gelombangnya tadi lebih panjang, itu penetrasinya akan lebih dalam. Intinya keduanya akan sama-sama menyebabkan perubahan di dalam kulit. Nah, bila berlebihan, ini akan menyebabkan kulit yang kita sebut photo damage skin. Jadi kulit yang rusak karena paparan matahari gitu ya. Apa aja sih yang terjadi? Nah, ini yang mungkin aku rasa sekarang, saya rasa sekarang anak-anak zaman sekarang lebih paham ya tentang photo aging, penuaan dini dibandingkan saya dulu. Sekarang anak-anak kayaknya lebih aware ya tentang penggunaan sunscreen, tabir surya, terus beli skincare tuh lebih ngerti gitu ya kalau jalan-jalan ke mall, mampir gitu dibandingkan saya dulu. Kemudian akan terjadi beberapa perubahan lainnya atau penyakit lainnya seperti lesi kulit jinak, ganas, serosis, serosis nama lainnya kulit kering, lalu keluhan pruritus atau gatal, atau bisa menyebabkan infeksi. Nah, ini kira-kira gambaran di mana kulit yang terpapar matahari dan tidak terpapar matahari. Contoh paling gampang ini tangan kan nggak jarang ketutupan baju ya, sementara ini daerah pinggang itu kan ketutupan baju.
Bedanya kita bisa lihat kalau yang terpapar matahari itu lebih keriput, lalu warnanya juga tidak sebaik yang terproteksi, lalu juga ada muncul pigmen hitam-hitam flek ini. Nah, ini yang di wajah. Jadi kita kan kadang kalau badan, tangan nggak peduli, tapi wajah itu kita sangat peduli. Jadi muncullah keriput yang halus, kemudian flek, terus kulitnya tekstur, warnanya kok nggak bagus. Bahasanya mungkin sekarang wajahnya kusam. Dok, saya kok nggak glowing ya, kok di foto kok wajahnya kusam, nggak bisa glowing, nggak bisa glass skin, bahasa-bahasa gen alpha zaman sekarang ya, gitu. Nah, ini lesi jinak kulit. Jadi kalau jinak ini bisa mungkin dilihat di nenek kakeknya ya, itu muncul tuh item-item di tangan. Nah, ini yang bawah ini yang ganas. Nah, kalau ganas itu biasanya perbatasannya nggak tegas. Seperti kalau di atas kita lihat perbatasannya tegas. Kita bisa melihat kulit normal dan yang sakit itu. Sementara kalau yang ganas itu biasanya perbatasannya nggak jelas. Kemudian kulit kering. Jadi eh, masih muda tapi kok kulitnya gampang gatel, kering gitu ya. Padahal sebenarnya kalau masih muda itu kulitnya harusnya masih moist, masih lembab, plumpy gitu ya. Nah, ini bisa aja karena paparan matahari. Oke, nah eh, ini apa dong yang bisa kita lakukan terhadap matahari kan ada terus nih ya, ini tidak bisa kita hindari total. Nah, kita bisa apa untuk mencegah efek buruk dari matahari ini? Jadi ini saya mau gambarkan kulit lagi. Jadi kulit yang tadi itu secara anatomi, namun secara eh, gambarannya itu sebenarnya kulit itu seperti rumah gitu ya. Jadi tersusun rapi, berlapis-lapis, ada batu bata, ada semen gitu ya. Dia tersusun rapi dan berlapis-lapis. Nah, bila ada masalah, misalnya nih ya, semennya kurang, sehingga batu batanya akan eh, mudah rusak ya, sehingga rumahnya itu jadi nggak kokoh. Itu seperti kulit. Kulit misalnya kulitnya kering karena semen atau airnya kurang, sehingga akhirnya sel-sel kulit itu jadi nggak kokoh. Sehingga akhirnya gampang kemasukan. Kalau rumah gampang kemasukan air, banjir, dan sebagainya. Nah, kalau kulit juga serupa. Karena dia tidak kokoh, tidak baik, sehingga fungsinya sebagai barrier untuk menangkal sesuatu yang jelek dari luar akan berkurang sehingga akhirnya gampang terjadi infeksi. Nah, kalau di kecantikan, sebenarnya saya memang concernnya di bidang kosmetik. Itu kita bisa lihat tadi berlapis-lapis, itu mungkin ada yang terkenal sebutannya kolagen ya gitu. Nah, kalau semakin usia, itu kolagennya semakin berkurang. Nah, kalau kolagen kurang, akhirnya kulitnya tuh jadi jeglong gitu ya ibaratnya. Nah, itulah tampilannya berupa keriput gitu. Jadi kok kalau udah usia, kok ada keriputnya, yaitu karena kolagennya berkurang. Nah, karena usia wajar ya, namun bisa juga semakin cepat kok usia 30 udah keriput banget ya gitu. Itu bisa terjadi karena paparan matahari juga. Nah, jadi empat masalah kulit yang sering terjadi itu dipecah menjadi empat ya, kira-kira ada masalah hidrasi kulit, pigmentasi, radang, dan penuaan kulit. Kita coba satu-satu untuk kupas. Ini sebenarnya adalah masalah yang paling sering kita temui sehari-hari di rumah sakit atau di klinik. Nah, yang perlu saya ingatkan, kalau ada masalah spesifik kulit, gimana dong gitu ya, sering ya kita obati sendirilah orang cuma di kulit aja kok gitu ya. Sebenarnya tidak apa-apa, namun bila 3 hari tidak membaik atau kok kumat-kumatan terus, wajib ke dokter. Nah, dokternya pun harus yang spesifik, yaitu spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika. Mungkin kalau dulu kalian kenalnya SPKK ya, spesialis kulit dan kelamin. Namun sekarang kita sudah berubah menjadi SPDVE, dermatovenerologi dan estetika. Prinsipnya apa gitu ya? Gimana sih sehari-hari kita what should we do? Kita harus apa? Pertama, membersihkan ini wajah atau mandi ya. Jadi intinya pakai sabun, nggak perlu berlebihan. Misalnya 10 step, 10 step lah atau apa. Cukup mandi atau bersihkan wajah 2 hari sekali. Lebih itu tidak disarankan. Jadi normally adalah 2 kali sehari. Misalnya ada nih yang mulai berjerawat ya. Sekarang kayaknya tuh kok kulitku kotor gitu. Aku bersihin muka terus-terusan biar kulitku tuh jadi kinclong gitu ya. Padahal nggak seperti itu. Jadi membersihkan wajah atau badan itu cukup 2 kali sehari.
Setelah membersihkan wajah dengan cleanser atau sabun, itu gunakan pelembab. Pelembab bahasa awamnya moisturizer. Nah, setelah pakai pelembab, wajib pakai tabir surya atau sunscreen gitu ya. Ada yang bilang sunblock sama sunscreen bedanya apa sih, Dok? Gitu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian, kalau diperlukan kita perlu melakukan eh, rejuvenasi ya, atau kulit matinya itu kita angkat dengan krim malam yang mengandung bahan aktif. Kemudian bisa tuh ada tambahan, Dok kayaknya kurang ya, boleh deh ditambah toner, serum, dan lain-lain. Nah, kalau masih kurang juga, Dok, kayaknya kok wajahku masih kusem, kok kayak apa namanya ada yang kurang. Nah, itu bisa dilakukan tindakan tambahan, misalnya mikrodermabrasi, peeling, semakin usia dibutuhkan laser, botox, filler. Namun sebenarnya prinsipnya adalah sabun, moisturizer, tabir surya. Itu dulu aja. Nah, kalau perlu baru pakai yang lain-lain. Hidrasi kulit sendiri, kalau kita lihat kulit itu memiliki dua jenis ya, ada yang oily, ada yang dry. Mungkin kalau adik-adik sekalian, kalau saya lihat nih masih SD, mungkin masih normal. Nanti mulai agak teenager, ke SMP, SMA, mulai agak oily, jadi mudah berjerawat, jadi kulitnya berminyak. Nah, ini jenis untuk kesehariannya, apa yang diberikan itu berbeda dengan yang kulitnya kering. Misalnya ada adik-adik yang punya penyakit alergi, nah itu kulitnya cenderung kering, atau adik-adik yang mungkin apa ya memiliki keseharian yang di AC terus, minumnya kurang, nah itu cenderung menjadi lebih kering. Nah, itu juga pilihannya berbeda. Makanya pentingnya untuk bertemu dokter spesialis di VI itu kita yang nanti akan menentukan, oh jenis kulitnya apa. Nah, apa yang diberikan untuk keseharian itu menjadi sangat berbeda sekali. Ini saya mau lihat, mau tunjukkan bahwa pelembab tuh jenisnya banyak banget gitu ya. Mungkin kalian sering tuh, ah pokoknya beli aja di apa ya e-commerce atau di drugstore kok lucu-lucu beli-beli aja deh gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kalian lihat pelembab tuh jenisnya banyak sekali. Nah, ini yang kita pilihkan nanti berdasarkan tipe kulit. Jadi sangat penting untuk berkonsultasi dulu sama dokter spesialis DVI. Berarti nggak boleh dong dok beli-beli sendiri di luar gitu. Combine boleh, nanti ada masanya bisa kok combine yang beli sendiri sama yang kita berikan sangat bisa. Namun apa yang dibeli itu harus sesuai dengan eh, yang dokter SPDVI sarankan gitu ya, daripada pertama nggak ada efeknya, kedua malah memberikan efek samping. Nah ini kalau radang, mungkin kalau adik-adik sekalian, kalau aku lihat tadi dari sekilas di sini udah mulai banyak mungkin ya yang berjerawat. Nah, nggak dok saya nggak berjerawat, tapi komedo atau berintisan banyak. Jangan salah bahwa komedo atau bintil-bintil itu sebenarnya udah jerawat gitu ya. Jadi jerawat tuh jangan menunggu sampai yang gede-gede, yang sampai bernanah itu enggak. Jadi sebenarnya komedo, hitam-hitam di hidung, di pipi mulai itu ada bintil-bintil. Nah, itu sebenarnya adalah jerawat dan waktunya untuk mulai perawatan. Kemudian rasa, kok dok saya kalau habis bersihin wajah atau kalau pakai make up yang cewek kok rasanya kayak apa ya merah terus kayak cekit-cekit kayak eh, ada rasa panas. Nah, itu sebenarnya stinging atau allergic. Nah, itu juga tanda bahwa kulitnya sensitif. Itu bisa karena kulit kering atau karena penggunaan beberapa skincare yang tidak tepat. Kemudian ada rosacea juga. Kemudian masalah berikutnya pigmentasi. Kalau pigmentasi, saya rasa untuk seusia kalian belum banyak ya. Biasanya ibu-ibu tuh berupa flek. Kalau anak-anak biasanya yang dari lahir mungkin ada tanda lahir dan sebagainya. Yang pertama untuk flek memang adalah tabir surya atau sunscreen dan wajib menghindari paparan matahari atau sunblock gitu ya. Jadi paling benar adalah sebenarnya sunblock atau menghindari paparan matahari atau tadi ya, ada gambar di narasumber pertama ya payung, pakai baju yang tertutup, lalu menggunakan kacamata. Menggunakan kacamata itu sangat penting gitu ya. Saya kalau udah ada matahari dikit tuh paling takut pasti menggunakan kacamata. Karena pertama untuk menghindari paparan ke mata langsung karena ternyata di bidang mata itu juga membahayakan. Kedua, untuk biar kita nggak mengkerut ya. Jadi kalau kena matahari kan kita cenderung akhirnya mengernyitkan dahi dan sebagainya sehingga itu lebih memudahkan terjadinya keriput. Kemudian juga
paling baik adalah ya nggak kena matahari langsung. Jadi kalau udah jam 10 sampai jam 2 saya cenderung menghindari matahari. Namun kalau terpaksa nih nggak mungkin lah dok saya nggak keluar. Misalnya harus jemput anak sekolah, kalian pulang sekolah jadi kena matahari. Yang bisa kita lakukan adalah memberi tabir surya atau sunscreen gitu ya. Jadi wajib pakai tabir surya. Saya sendiri di rumah pasti tuh kalau bangun tidur, mandi, bersihin wajah, pelembab, langsung tabir surya. Walaupun nggak keluar rumah, saya pun tetap pakai tabir surya karena kadang paparan matahari bisa masuk juga apa namanya ke dalam rumah. Kemudian kalau ada pigmentasi, ya kita berikan beberapa obat, lalu kita berikan eksfoliasi atau pengelupasan kulit mati. Nah, ini untuk mengurangi pigmentation tuh banyak banget. Mungkin kalian yang cewek udah sering kenal ya Arbutin, Kojic, Licorice, Mulberry gitu ya. Ini banyak sekali pilihannya dan ini memang tugas kami dokter SP DVI untuk memilihkan yang tepat buat pasien. Nah, ini yang paling sering. Jadi, beberapa penelitian mengatakan bahwa penyakit yang paling kita takutkan tuh sekarang adalah menua, ya, aging skin, penuaan kulit. Jadi, eh, menua tuh boleh, tapi tuanya tuh harus yang menyenangkan ya, enak dilihat gitu ya, bisa apa namanya tetap kelihatan awet muda. Nah, itu keinginan banyak orang. Jadi harus kenal aging skin tuh karena apa sih? Pertama intrinsik dan ekstrinsik. Jadi bisa karena usia, hormon dan sebagainya. Nah, yang ekstrinsik ini yang wajib atau bisa kita cegah dan kita perbaiki. Nah, faktor paling banyak adalah karena paparan UV atau ultraviolet itu tadi. Makanya disebut photoaging karena aging yang disebabkan oleh ultraviolet. Dan ini disebut dengan nama lain penuaan dini gitu karena misalnya harusnya orang ini usianya 35 gitu ya. Namun karena sering terpapar matahari dan sebagainya akhirnya dia tampak lebih tua. Jadi harusnya usianya wajahnya 35 tapi karena nggak dirawat, sering terpapar matahari sehingga tampak 40 tahun, 45 tahun. Nah, ini yang kita cegah jangan sampai terjadi. Tanda-tanda aging skin itu gimana sih? Gitu ya, itu tadi kusam, kulit kering, kerutan, pori-pori besar, teksturnya irregular kalau diraba kok kayak banyak gerinjel-gerinjelnya, mudah radang, jadi kayak sensitif gitu ya. Terus ada bintil-bintil, ada flek. Nah, ini sangat bisa dicegah dan diterapi. Jadi sayang kalau kita tidak melakukan tindakan pencegahan dan terapi. Intinya apa? Lagi-lagi tabir surya, karena tadi kan penyebab utamanya UV, sehingga wajib kita mencegah atau melakukan apapun agar tidak terkena matahari. Salah satunya adalah tabir surya. Kemudian retinoid, retinoid itu vitamin A. Nah, itu ada berbagai macam. Mungkin kalian pernah lihat kok di skincare, macam-macam ada retinol, ada apa. Nah, itu memang yang di bawah standar ya. Standarnya adalah retinoid dan itu harus diresepkan oleh dokter spesialis. Kemudian antioksidan. Nah, antioksidan ini semua yang baik ya untuk dimakan di sayur, buah, happy gitu ya. Jadi seumur kalian saya ingat saya dulu lagi happy-happynya tuh lagi seneng-senengnya, lagi seru-serunya bermain, ketemu banyak hal, nyoba banyak hal. Jadi nggak boleh stres ya. Terus habis itu makan juga sesehat mungkin gitu ya. Kadang umur kalian lagi suka jajan ya kalau bahasanya apa namanya yang micin-micin atau apa itu sebaiknya mulai dikurangi. Kemudian hidup sehat. Hidup sehat itu macam-macam mulai dari makan, happy, terus habis itu tidur cukup. Nah, saya kok semakin ke sini semakin mendapati anak-anak ini suka begadang gitu ya. Padahal tidur tuh harus cukup. Tidur itu harus eh, jam 9 tuh harus tidur. Mengapa? Karena jam 11 itu ada hormon baik yang keluar saat kalian deep sleep. Nah, deep sleep itu akan tercapai 2 jam setelah memulai tidur. Jadi ya jam 8 habis sholat isya dan sebagainya itu siap-siap tidur gitu ya. Karena ini sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kulit kalian. Terus olahraga, olahraga juga penting. Jadi harus mulai membiasakan untuk berolahraga. Kemudian yang sering kita sebut adalah rejuvenation. Jadi ini sebenarnya seni menjaga atau memperbaiki kulit agar tetap atau menjadi lebih sehat gitu ya. Ini sangat berbeda. Jadi misalnya adik A dan adik B itu bisa pilihannya berbeda skincare-nya. Jadi jangan, ah dok saya pakai punya teman saya, itu bisa berbeda. Dan ini gunanya sebenarnya fungsi kulit. Jadi ada, ah enggak, aku nggak mau terlalu
kosmetik atau nggak mau terlalu cantik atau centil dan sebagainya. Padahal sebenarnya ke dokter kulit untuk melakukan rejuvenation adalah tentang fungsi kulit gitu ya. Nah, terus barulah berikutnya kosmetik. Kemudian prinsipnya the sooner the better. Jadi setiap ada keluhan kulit ya secepatnya untuk ke spesialis di VI karena pengobatannya akan lebih mudah bila kalian datangnya di awal. Jadi ada keluhan sedikit aja tetap cepat ke dokter itu akan lebih mudah daripada kalau kalian udah nanti-nanti aja lah gitu ya. Nah, itu pengobatannya akan lebih complicated sehingga akhirnya akan jadi lebih mahal, lebih lama, lebih susah gitu ya dibandingkan bila kita menerapi di awal-awal. Nah, prinsipnya apa nih dok? Kalau pagi, malam, aku harus apa gitu ya. Jadi bangun tidur, bersihkan wajah atau mandi, pakai pelembab, pelembab di wajah dan tubuh kadang bisa berbeda, bisa sama, lalu pakai tabir surya. Nah, tabir surya ini wajib diulang juga gitu ya. Jadi misalnya nih, pagi sebelum sekolah kalian pakai tabir surya. Nanti saat istirahat ya, habis makan, habis istirahat sebentar, pakai lagi tabir suryanya. Nanti sebelum pulang sekolah, sebelum terpapar matahari lagi, pakai lagi. Jadi memang harus diulang. Kemudian sore nih setelah beraktivitas bersihkan wajah lagi atau mandi, kemudian pakai pelembab dan malam bisa kalian menggunakan krim-krim yang sesuai dengan indikasi kulit kalian. A groundbreaking AI tool, Shaker AI. It can turn blurry images into 4K Ultra HD and Bersih memang harus diulang. Kemudian sore nih setelah beraktivitas bersihkan wajah lagi atau mandi, kemudian pakai pelembab dan malam bisa kalian menggunakan krim-krim yang sesuai dengan indikasi kulit kalian. Ini nggak bosen-bosennya saya mengingatkan faktor lain yang penting tuh apa sih di luar itu semua ya, di luar krim-krim yang berbagai macam itu saya berikan hasilnya akan baik bila ada faktor-faktor lain yang mendukung. Kalau misalnya saya berikan krim termahal pun tapi kalian kehidupan sehari-harinya belum sesehat mungkin, itu akan susah gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah dari diri kalian sendiri. Yang pertama be happy, harus happy gitu ya. Stres itu pasti ada di semua orang, tapi jangan dianggap stres, dianggap itu sebuah tantangan ya, challenge gitu ya. Jadi kalian harus semangat terus. Tapi saya rasa di sini tadi saya lihat adik-adik semua tuh semangat-semangat semua. Be mindful gitu ya. Sekarang eranya be mindful. Apalagi kok sekarang gen muda-muda ini semua serba excited, tapi terus kok gagal, stres dan sebagainya. Jadi be mindful semuanya serba terukur ya, serba dipikir kira-kira gimana ya efeknya gitu. Tidak usah terlalu berlebihan, tidak boleh terlalu kurang juga. Kemudian nutrisi, jadi makan mulai dipikirkan ya, sayur mulai ada, buah juga, yang manis-manis dikurangi. Karena saya lihat sekarang makanan luar biasa ya, apalagi lihat sosmed tuh mukbang-mukbang gitu ya, yang tadinya nggak kepikiran, lihat sosmed, aduh kok kayaknya enak ya jadi pengen. Apalagi sekarang gampang, tinggal pencet berbagai macam ojek-ojek online itu langsung datang dibandingkan saya dulu nggak ada tuh mukbang, jadi nggak pernah tahu ada makanan aneh-aneh. Terus mau beli pun harus effort dulu, harus jalan dulu ke sana. Nah kalau sekarang kan lebih mudah. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini penting. Eh rekomendasinya adalah 3 sampai 5 kali per minggu. Jadi nggak usah setiap hari, tapi kalau setiap hari bisa bergerak itu lebih baik. Terus olahraganya nggak usah olahraga berat juga. Jadi moderate gitu ya. Kalau kalian punya hobi badminton, tenis, baik, basket dan sebagainya, atau jalan paling mudah sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah listen to your skin gitu ya. Jadi sampai sekarang pun saya dokter kulit udah bertahun-tahun berkecimpung pun masih belajar untuk mendengarkan apa kata kulit saya. Jadi kulit tuh dinamis. Hari ini kulit saya lagi bagus-bagusnya nih. Namun besoknya saya tuh makannya berantakan, tidurnya kurang, minumnya kurang gitu ya. Ya udah kulit akan ikut hasilnya nggak baik. Kok kulitnya jadi kering, jadi sensitif gitu ya. Nah itu mulai kita harus, oh berarti saya harus mulai menata hidup. Jadi sebenarnya kulit itu seperti screening ya. Kalau there's something wrong with your skin, itu artinya ada sesuatu di dalam yang harus kita perbaiki gitu ya. Nah kalau ini semua sudah ditata, harapannya akan tercapai yang kita sebut healthy skin gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke moderator.
Ya, oke, terima kasih Fajar. Jadi memang ini ya topik besar dari semuanya ya. Kalau kena UV terus gimana gitu. Kalau berlebihan memang paling banyak mungkin contohnya pas COVID tuh ya kita disarankan untuk berjemur. Tapi berjemurnya berbagai macam info pada waktu itu ya. Ada yang paling bagus tuh kalau siang-siang tuh baru gitu ya. Jadi akhirnya banyak yang berjemur saat siang. Saking takutnya kadang ada yang berjemurnya terlalu lama sehingga banyak tuh akhirnya yang ke kita karena sunburn gitu ya bahasanya. Jadi kulitnya terbakar gitu ya, kemerahan, terus habis gitu cekit-cekit gitu ya, panas. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Itu wajib banget harus segera ke dokter. Pertama, hindari matahari dulu. Kedua, kita berikan pelembab yang baik. Ketiga, kita berikan anti radang. Dan setelah itu wajib pakai tabir surya. Efek-efek lainnya banyak, seperti yang tadi saya paparkan sebelumnya, yaitu penuaan dini, itu paling sering. Jadi yang seharusnya kalian masih usianya muda, cantik, masih wajahnya glowing dan sebagainya, tapi karena sering terpapar matahari sehingga akhirnya wajahnya kusam, terus habis gitu kok kayak cepet tua dan sebagainya. Nah, itu salah satu dampak dari terpapar matahari. Apa yang dilakukan? Ya lagi-lagi hindari matahari dan gunakan tabir surya. Jadi wajib mulai sekarang, wajib untuk menggunakan tabir surya. Efek lainnya yang paling ekstrim sebenarnya adalah keganasan kulit. Mungkin kalian kalau dengar melanoma dan sebagainya, nah itu salah satunya karena paparan matahari. Sehingga wajib gunakan tabir surya. Saya harap itu menjawab, Fajar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ari. Nah, ini kalau guru BK tuh biasanya sabar, terus perhatian ya kayak Bu Ari gini ya. Saya ingat dulu waktu sekolah. Jadi, memang ini pertanyaan yang bagus Bu Ari. Sebenarnya kalau sunscreen itu dia mulai dari bayi bahkan sudah bisa diberikan gitu ya. Nah, jadi mungkin kalau pas lagi jalan-jalan ke toko atau melihat itu udah ada tuh sunscreen khusus bayi. Jadi itu sudah reguler kalau ada bayi yang memang kulitnya sensitif atau mau berenang, apalagi ke daerah yang memang panasnya menyengat, itu kita sudah sarankan untuk memberikan tabir surya. Nah, yang perlu di notes mungkin buat guru-guru BK ya, sunscreen ini bukan suatu make up atau sesuatu hal yang jangan dibawa ke sekolah, malah memang itu harus disanguin gitu ya, karena harus dipakai lagi nanti, karena harus di reapply. Jadi kalau ketemu di apa namanya, ketemu di tasnya murid mungkin ya jangan diambil karena itu sebenarnya adalah suatu proteksi sendiri. Yang disebut make up itu sebenarnya adalah suatu bahan yang tidak mempengaruhi fungsi kulit. Jadi misalnya lipstick, blush on, bedak gitu, terus habis itu eyeliner. Jadi yang fungsinya hanya mempercantik diri. Namun kalau krim-krim misalnya pelembab, yang tadi saya bahas ya prinsip ya tabir surya, lalu mungkin ada obat totol jerawat dan sebagainya itu sebenarnya adalah suatu pengobatan ya. Jadi itu bukan suatu make up karena kita punya batasan yang tegas antara make up and drugs. Nah, kalau make up itu dia tidak mempengaruhi fungsi, hanya mempercantik kulit. Nah, itu yang mungkin sebaiknya jangan dipaparkan terlalu dini kepada anak-anak. Jadi kalau mau diambil, monggo. Namun kalau drugs atau sesuatu yang mempengaruhi fungsi kulit atau cosmeceuticals, contohnya pelembab, tabir surya, lalu krim-krim lainnya, nah itu memang tidak masalah karena memang sekarang dibutuhkan. Nah, ini peran juga dari sekolah. Jadi saya dari Departemen Kulit dan Kelamin di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Surabaya Skin Center sering kita melakukan kolaborasi dengan sekolah-sekolah SMP dan SMA untuk mengedukasi penggunaan skincare yang beli-beli sendiri gitu ya, karena sekarang luar biasa sosmed ya, kalian pasti semua yang di sini Bu Ari juga lihat ya, luar biasa seneng beli-beli, nanti ke e-commerce langsung pencet pakai uangnya mamah langsung beli atau nabung. Sekarang anak-anak sekarang pinter, mamahnya nggak mau beliin, nabung, uang jajannya nggak dipakai semua gitu ya. Nah, nggak apa-apa, tapi pertama saya harus ingatkan, kadang kalau kamu nggak ngerti itu apa isinya, apa efeknya, atau kadang ada influencer yang berlebihan ya. Kalian perlu ingat influencer kadang belum tentu sesuai kenyataan gitu ya. Yang pertama kalian ngeluarin duit belum tentu ada hasil dan kadang yang paling saya sedih kalau terjadi efek samping gitu ya. Jadi be mindful tadi saya selalu bilang influencer belum tentu
cek lagi gitu apakah sesuai atau tanya ke dokter kulit boleh. Saya sering ada anak-anak SMP, SMA ke saya, dok boleh nggak pakai ini? Kalau memang baik, hasilnya bagus, saya boleh banget untuk dipakai. Namun kalau hasilnya nggak bagus atau kadang mungkin memberikan efek samping, saya minta di stop. Jadi saya apresiasi ke Bu Ari mungkin bisa berkolaborasi dengan dokter kulit ya di sekitar tempat Bu Ari untuk memberikan edukasi. Jadi gimana sih penggunaan make up, penggunaan eh, apa namanya berbagai skincare dan sebagainya. Karena zaman sudah berubah, kita tuh nggak bisa kayak zaman saya dulu SMP SD itu nggak pakai make up Bu Ari, tapi Gen Alpha ini memang agak berbeda, Gen Z, Gen Alpha, yaitu tidak bisa kita hindari. Yang bisa kita lakukan adalah kita memberi edukasi bagaimana yang baik begitu. Terima kasih Bu Ari, saya serahkan ke moderator. Ini juga tadi ada yang ketinggalan juga untuk Bu Ari, pertanyaannya hampir sama kayak Fani, mulai umur berapa boleh melakukan perawatan ya. Jadi memang eh, usia dulu tuh SMP itu saya ya baru mulai berjerawat, mulai melakukan treatment gitu ya. Tapi sekarang semakin dini ya, saya lihat tuh SD tuh mulai tuh kok saya lihat-lihat kok udah mulai ada komedo, mulai ini jadi memang semakin dini itu bisa karena faktor hormonal, faktor makanan dan macam-macam. Jadi kalau ada keluhan mau eh, ke dokter itu malah wajib ya. Jadi kok mulai usia SD, dok kok saya mulai ya rasanya kulitnya itu kusam, mulai ada jerawat, ke dokter gitu ya. Jadi ada keluhan sedikit segera ke dokter. Lalu perawatannya itu nanti akan di-adjust atau kita atur. Jadi perawatan untuk anak SD, anak SMP, terus buat ibunya itu berbeda gitu ya. Jadi jangan dikira wah nanti masih SD udah perawatan, ntar kalau udah tua gimana ya gitu kulitnya. Enggak, kita pasti adjust, kita punya ada ini kita ya, prinsip kita adalah start low, go slow ya. Jadi mulai dari yang paling ringan dulu, paling mild dulu, naiknya juga pelan-pelan. Jadi jangan dibayangkan bahwa kalau perawatan dari kecil terus nanti akan berbahaya. Jadi kita akan memilihkan yang memang sesuai dengan kulit sesuai usianya gitu ya. Lalu untuk pertanyaannya Fani, dia merasa udah mulai kusam nih dok gitu, terus habis gitu skincare apa yang tepat gitu ya, mulai oily, mulai berjerawat biasanya SMP, SD akhir SMP itu udah mulai itu ada jerawat-jerawat gitu ya, itu pasien sehari-hari sebenarnya. Nah, jadi yang paling tepat adalah kita periksa dulu kulitnya itu jenisnya apa, baru nanti kita pilihkan. Prinsipnya sama, yaitu adalah sabun, pelembab, namun pelembab ini sangat tricky, harus sesuai dengan tipe kulit. Jadi kalau memang kulitnya oily ya wajib pelembab yang aman untuk kulit oily karena kalau enggak nanti bisa makin berjerawat. Tabir surya tetap, tabir surya kita pilihkan yang tidak terlalu oily. Kemudian ada obat total jerawat, kemudian krim malam yang untuk memperbaiki lapisan kulitnya gitu ya. Nah, wajah kusam itu bisa merupakan tanda bahwa paparan matahari. Jadi wajib juga untuk pelembab dan tabir surya serta krim malam yang baik gitu ya. Jadi kalau ada keluhan boleh langsung ke dokter spesialis DVI gitu. Dok, kalau ke dokter SPDVI, saya takut ketergantungan gitu ya. Jadi nggak perlu takut. Mungkin ingat slide tadi di awal bahwa kulit itu berlapis-lapis. Jadi ada tuh dok, saya takut ketergantungan kulit saya nanti tipis misalnya gitu ya. Enggak, karena kita itu diciptakan sesempurna mungkin Allah oleh Yang Maha Kuasa. Jadi eh, kulit itu kalau kita perbaiki dia akan tumbuh lagi. Jadi jangan takut kulitnya menjadi tipis begitu ya. Lalu ketergantungan enggak. Jadi kita pilihkan krim yang memang sesuai dari indikasi. Nah, saya ingat lagi bahwa tadi kulit itu dinamis gitu ya. Sekarang berjerawat ya kita obati. Nanti kalau nggak berjerawat ya kita stop obatnya. Tapi ada maintenance. Contohnya pelembab, tabir surya itu kan memang sehari-hari itu tetap harus dipakai. Makanya bahasa kita sebenarnya perawatan ya, bukan hanya terapi gitu. Karena itu harus dirawat sehari-hari. Dok, setelah nggak dirawat nanti wajah saya kusam. Ya memang jadi seperti tanaman. Kalau apa namanya disiramin terus, kita jaga, kita rawat
dia akan lebih sehat. Namun once kita berhenti merawat tanaman itu, ya tanaman itu akan tidak seger lagi, nggak mati. Ya seperti kulit. Kalau kita rajin kasih pelembab, pelembab itu seperti air ya contohnya. Terus kita pakai tabir surya, pakai krim yang baik, ya kulit akan lebih bagus. Namun saat kita berhenti, sementara kita terpapar matahari terus, padahal matahari itu adalah yang menyebabkan jadi wajah kusam, sehingga akhirnya ya jadi nggak sehat lagi. Jadi sebenarnya kok ketergantungan enggak, tapi kalau nggak dirawat dan dirawat ya tentu hasilnya akan berbeda. Kemudian bagusan mana gitu ya. Sebenarnya kalau nggak ada keluhan, misalnya dok saya cuma buat maintenance seharian aja udah oke kok pakai krim-krim beli sendiri monggo gitu ya. Tapi kalau ada keluhan dok saya tuh pakai krim ini nggak bagus-bagus tetap kayak gini dok kok malah berjerawat. Nah itu wajib ke dokter. Karena yang dijual di luar sana itu tidak ada bahan aktifnya. Semuanya adalah sifatnya herbal ataupun kalau ada bahan aktif tuh sangat konsentrasinya sangat rendah gitu ya. Nah, kalau ada keluhan, itu tidak akan bisa memperbaiki keluhan karena dia bukan drugs, tidak ada bahan aktifnya. Nah, drugs itu baru bisa diberikan oleh dokter. Nah, di situ yang kita akan memberikan bahan aktif ke keluhannya, gitu ya. Jadi kalau memang ada keluhan, wajib ke dokter SPDVI, tapi kalau maintenance rasanya nggak ada apa-apa sih dok, saya cuma pengen aja skincare biar lebih seger dan hasilnya udah oke kok. Boleh sebenarnya untuk pilih-pilih yang ada di luar sana gitu ya. Terus combine juga bisa. Jadi saya sering banyak pasien untuk tabir surya dan pelembab beli di luar, tapi biasanya saya lihat dulu ingredients-nya apakah sesuai gitu ya. Nah, yang lainnya bahan aktifnya baru dari dokter. Kemudian dari Areta, bedanya sunscreen sama sunblock gitu ya. Sunblock itu adalah blocking, jadi menghindari matahari bisa pakai payung, pakai baju yang tertutup gitu ya. Terus menghindari matahari langsung, pakai kacamata dan sebagainya. Sementara sunscreen adalah tabir surya gitu ya. Nah, kalau tabir surya itu yang kita pakai ke wajah, itu perbedaannya. Nah, sunscreen ini kalau beli di luar pastikan ada tulisan SPF-nya. Jadi pertama pastikan mereknya. Merek itu tidak bisa dipungkiri, merek yang baik itu biasanya mempunyai kredibilitas yang baik terhadap penelitian-penelitian. Jadi biasanya kita nih dokter pasti sering berkolaborasi dengan berbagai merek yang baik untuk melakukan penelitian. Jadi pastikan dulu mereknya ini aman, kredibilitasnya bagus, lalu tertulis SPF-nya. Mungkin kalian tahu ya beberapa waktu lalu ada yang menulis SPF-nya berapa, ternyata setelah dicek lab tidak sesuai gitu ya. Jadi sangat penting untuk memastikan kredibilitas merek dan tertulis SPF-nya. Kemudian gimana nih dok kalau nggak suka sayur gitu ya? Nah ini juga tricky sayur itu saya punya anak tiga cewek semua ada yang SD ya tiga-tiganya SD mulai picky ya mulai dari kecil gitu ya tapi pelan-pelan sayur sekarang menarik ya sudah mulai dikemas menarik harus diperkenalkan kalian juga udah tahu efeknya sosmed luar biasa mulai dari TikTok, Instagram dan sebagainya sekarang banyak yang membahas tentang guna sayur, bagaimana kalau nggak suka sayur gitu. Saya rasa harusnya awareness tentang ini lebih bagus. Kalau nggak suka sayur gimana gitu ya. Sayur tuh pertama kayak antioksidan, semua vitamin di situ banyak ya, mulai dari C, E gitu ya. Semakin kaya sayur, semakin warna-warni sayurnya semakin bagus. Jadi kalau makan sayur harus yang beragam gitu ya. Mulai dari yang warna merah, warna hijau gitu ya. Nah, mulai dari yang sayur yang kalian suka dulu gitu ya, yang pelan-pelan dulu aja. Jadi semua tuh pelan-pelan dulu. Ah, aku sukanya timun. Timun dulu boleh, nanti pelan-pelan selada, tomat, dan sebagainya. Kalau nggak suka sayur, akhirnya antioksidan kalian akan berkurang atau tidak sesuai gitu ya. Jadi akhirnya kalau antioksidannya kurang, kalian gampang sakit, imunnya turun. Kalau di kulit ya jadi akhirnya kulitnya kusam, nggak glowing, terus habis gitu gampang infeksi, gampang radang, terus kulitnya kering karena sayur ini mengandung cairan yang banyak. Minum yang cukup, makan sayur, itu kulitnya nanti jadi lebih sehat, lebih apa namanya, lebih moist ya. Jadi kulit yang sehat tuh moist, lembab baik gitu ya. Nah kalau nggak suka sayur ya efek-efek buruk yang akan terjadi. Jadi wajib mulai belajar untuk makan sayur gitu ya. Jadi SPF-nya itu gimana sih? Jadi
Jadi sekarang kita kalau baca ada tabir surya atau sunscreen, kita lihat tulisan SPF-nya. Kalau nggak ada SPF-nya, berarti hati-hati itu bukan sunscreen yang tepat. Jadi kalau sunscreen, wajib ada tulisan SPF-nya. Nah, SPF-nya itu juga, nah ini kita harus bedakan yang untuk teknik pemasaran gitu ya. Jadi kadang ada yang tertulis, SPF 100, 110, dan sebagainya. Padahal kalau by penelitian, jadi bedanya dokter, bedanya untuk klinis kita tuh memang selalu melakukan penelitian gitu ya untuk tahu apa sih efeknya, apa sih keamanannya pertama ya. Nah, jadi yang pertama adalah eh, penelitian hingga sekarang adalah SPF yang bermanfaat tuh 30 ke atas gitu ya. More than that misalnya 100 itu masih dalam penelitian semua. Yang perlu di note, semakin tinggi SPF itu semakin komedogenik dalam artian semakin bisa menyebabkan terjadinya jerawat gitu ya. Jadi kalau memang lagi berjerawat, biasanya kita pilihkan SPF-nya yang tidak terlalu tinggi, yang rendah karena biar nggak semakin berjerawat gitu ya. Nah, pemilihan SPF itu sangat tergantung pertama paparan matahari, kedua lokasi. Jadi misalnya pasien di Surabaya yang notabene panas banget sama pasien yang mungkin ada di Eropa yang panasnya tidak terlalu gitu itu sangat berbeda. Jadi pemilihan SPF itu sangat tergantung pertama paparannya bagaimana, berapa lama dan lokasi. Jadi eh, tabir surya kalau dipakai di Bali sama mungkin lagi di Eropa jadi berbeda gitu ya. Nah, ini pertama konsulkan lagi ke dokter spesialis di VI. Namun untuk misalnya yang di Surabaya dan kita tidak terlalu menggunakan untuk berjemur, 30 itu cukup ya. Kemudian pertanyaan Aisyah saya nggak dapat. Kayaknya ini mungkin terkait narasumber pertama dan kedua ya, our effort ya untuk mengurangi biar penggunaan Mari Es dan sebagainya. Tadi saya sempat dengar memang penggunaan Mari Es contohnya jangan dibuka terlalu lama karena itu akan menyebabkan energinya makin keluar. Saya sendiri kok di rumah mulai kalau nggak penting-penting ya nggak pakai apa namanya itu AC terlalu lama dan sebagainya itu mungkin our effort tapi lebih lengkapnya tuh di luar bidang saya sebenarnya begitu ya. Kemudian kulit gelap gitu. Nah, memang tabir surya ini nanti akan diserap oleh warna kulit kita. Nah, warna kulit kita ini akan lebih reaktif bila terkena matahari sehingga itu menyebabkan warna kulit kita menjadi lebih gelap, begitu ya. Nah, kulit gelap ini juga saya pengen menegaskan juga karena kemarin sempat banyak era-era eh, ada yang ngomongin kulit gelap tuh sepertinya nggak bagus, yang bagus tuh kulit putih dan sebagainya. Padahal sebenarnya kulit itu kita by genetik, jadi nggak bisa tuh kita memutihkan kulit. Yang bisa kita lakukan mencerahkan kulit gitu ya. Jadi gimana? At least kulit kita tuh seperti warna kulit yang tertutup pakaian gitu ya. Jadi itulah warna kulit kita yang normal gitu. Jadi kalau ada yang warnanya lebih gelap dan sebagainya, itu jangan dibuat bercandaan ya, karena memang itu bawaan dari lahir gitu ya. Kemudian alergi sunscreen gitu ya, ada memang. Jadi gimana dong? Pertama disehatkan dulu, seperti saya bilang di awal, alergi itu atau sensitif bisa terjadi karena kulit yang kurang sehat. Jadi pakai pelembab yang baik, kita sehatkan dulu. Makanya kan kalau kalian baca tuh di slide-slideku sebelumnya, pasti sebelum pakai sesuatu, habis bersihin wajah atau mandi adalah pakai pelembab. Jadi pakai pelembab dulu, kulitnya kita moistkan, kita sehatkan dulu, baru pakai yang lain. Nah, terus baru kita cari tahu alerginya tuh terhadap bahan apa sih. Nah, bahan yang bikin alergi itu yang dihindari. Jadi nggak whole kamu tuh alergi tabir surya, tapi kamu tuh cuman alergi terhadap satu bahan yang ada di tabir surya itu. Jadi pastikan kalau pakai apa-apa itu yang sehat itu tidak berwarna dan tidak berbau. Jadi kalau udah ada bau, ada warna, itu gampang menyebabkan alergi. Logo halal, sekarang awareness tentang penggunaan yang halal itu semakin tinggi. Ya kalau nggak ada logo halalnya gimana gitu ya. Biar aman dan efektifnya mungkin, tapi mungkin menggunakan bahan yang bagi orang Muslim itu tidak nggak baik ya, nggak boleh malah ya. Jadi sehingga kalau memang beragama Islam ya bisa dipastikan ada tulisan atau logo halalnya. Retinoid jangka panjang gitu. Ini bagus juga pertanyaannya.
Nah, perlu aku ingatkan bahwa kulit yang paling luar itu adalah kulit mati, Nando, gitu ya. Jadi, kalau dikasih retinoid, retinoid itu untuk pengelupas kulit mati, nggak masalah, karena kita cuma menghilangkan yang mati. Nanti akan tumbuh kulit baru, gitu ya. Jadi, kok diberikan jangka panjang hingga saat ini, penelitiannya tidak ada efek samping, gitu ya. Kecuali kalau penggunaannya berlebihan, gitu ya. Misalnya makainya terus-terusan, konsentrasinya terlalu tinggi. Nah, itu akan menyebabkan terlalu over exfoliating gitu ya, berlebihan. Nah, akhirnya terjadi keluhannya biasanya merah, cekit-cekit, gatel gitu ya, dan mudah terbakar matahari gitu. Kira-kira itu sih jawaban saya, Andrew. Mungkin kalau nanti ada yang kurang dan sebagainya, feel free to contact me ya. Mau tanya apa aja silakan. Oke, terima kasih, Andrew.